Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak nyolong. Aku nemu di gerbang. Waktu pas selama 3 hari itu, ibu ya apa ketidaktenangan itu muncul aja dalam diri gitu. Ya, saya tenang, nggak bisa tidur, Nggak bisa tidur. nggak bisa makan. Kabarnya ibu cepat sakit, Bu. Sakit saya, Mas. Minta maaf sama Mas Uya, sama istrinya. Aku menyesal, aku hilap. Aku ngomong sama Uya sama istrinya. Aku minta maaf, aku hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sekarang kita kedatangan tamu spesial, Ibu Rahmawati yang kemarin sempat viral. Sekarang hatinya sudah lega katanya. Ketika datang ke kantor kami, Bu Rahmawati bilang sudah lega karena atas kebesaran hatinya Mas Surya Utama atau Mas Surya bersama keluarga besar, Bu Rahmawati sudah dimaafkan atas apa yang terjadi pasca kerusuhan beberapa waktu lalu. Sekarang kita dengar penuturan dari Ibu Rahmawati yang saat ini ditemani oleh keponakannya Ibu Ratu. Bu Rahma, selamat sore Bu Ratu. Gimana keadaannya? Baik? Kabarnya baik ya. Sekarang Bu Rahma gimana? Udah plong nih perasaannya? Ya. Bu bisa ceritakan nggak bagaimana Ibu bisa kemudian menjadi viral, kemudian Ibu apa ya sempat sampai ke kantor polisi dan kemudian dimaafkan oleh Mas Uya Kuya? Pas saya main ke rumah, jalan-jalan sendiri, sekalian nyari aqua, saya pakai kantong plastik nyari aqua buat jajan cucu saya. Habis itu saya lihat ada rongsokan, saya tahu apa-apa di rumah Kuya di depan pintu. Nah, udah begitu saja. Memang Ibu setiap hari itu aktivitasnya mencari botol-botol aqua gitu? Ya kalau kadang-kadang Mas, kalau gak ada uang saya nyari aqua doang, botol-botol buat jajan cucu. Ibu cerita sebelumnya, Ibu itu sebelumnya menginap di rumah mertua di Tanjung Priok ya? Benar. Keesokan harinya Ibu kemudian ingin melihat apa yang terjadi di depan rumahnya Mas Uya Kuya. Iya. Kemudian apa? Kebetulan saya ke dalam lihat pengap-pelengok, ini banyak orang ngapain. Saya diam pengap-pelengok kayak orang bego. Nah terus saya keluar saya lihat di depan pintunya Kuya ada rongsokan. Tahu saya punya siapa saya bawa, saya pendem di rumah. Hati saya saya mau balikin ke RT. Kan sampai ibu datang ke rumah Uya Kuya waktu itu kan siang ya Bu ya. Jadi setelah kejadian atau pas kejadian Bu? Kejadian itu kan malam ya, kejadian penjarahan Hari di rumah. Minggu saya. Hari Minggu. Iya. Jadi tapi masih banyak orang. Tapi penjarahan masih ada. Enggak ada. Kosong udah dijaga sama polisi juga. Kosong. Oh gitu. Bu bisa diceritain Bu, pas awal ibu kan dari rumah di mertua di Tanjung Priok, terus Bu pulang dulu ke rumah waktu itu Bu? Saya pulang dulu ke rumah. Rumah ibu dengan rumah Uya Kuya itu jauh atau? Enggak. Berapa meter Bu? Enggak tahu saya juga. Jalan kaki berarti? Jauh Mas. Berjalan atau pakai kendaraan atau? Naik motor. Sendiri? Enggak, sama suami saya. Suami saya pergi pulang. Saya mau lihat doang, saya mau mengutin rongsokan di luar. Botol-botol saya masukin plastik. Gitu. Kan sebetulnya yang viral itu kan ya mohon maaf ya, yang diambil itu kan kabarnya AC gitu Bu. Iya, Emang itu barangnya apa sih sebenarnya sih Bu? Saya nggak tahu Mas, benar. Dia itu udah ada di karung situ di depan gerbang Kuya. Saya bawa. Iya, saya bawa aja. Nah, saya bawa ke rumah. Hati saya udah nggak enak. Saya serah ke RT Kuya saya serahin ke diri. Itu hari Senin ya diserahkan ke RT atau hari Minggunya? Hari Rabu. Hari Rabu berarti setelah 2-3 hari. Iya. Saya kan masih kerja Mas. Senin sama Selasa saya kan masih kerja. Apa yang menyebabkan Ibu
ya ada unek-unek gitu ya, maksudnya ada rasa nggak enak atau rasa ini akhirnya punya niat untuk mengembalikan tuh apa sih Bu? Ya saya bukan hak saya, bukan banda saya. Mendingan saya kerja seadanya, dulu dapat 2.000 perak, alhamdulillah. Yang Ibu pikirkan waktu itu pas mengambil itu apa sih Bu? Yang Ibu pikirkan sih Bu waktu itu? Iya Bang Ali ya, rongsokan doang kali, rongsokan saya simpen di rumah. Gitu. Biasanya kalau rongsokan Ibu kan suka jual pungitin botol. Biasanya itu iya. dijualnya sebulan sekali atau gimana? Enggak. Kalau udah sampai 1 karung aqua saya jual Ya, aquanya. berarti dikumpulin dulu gitu ya, maunya 2 hari atau 3 Iya. hari baru udah dapat sekarung baru Jual buat dijual. jajan. Buat jajan cucu. Iya, 10.000. 10.000. Itu 1 karung bukan 1 Iya, kilo 1 ya? karung doang. Terus Bu, kalau pas waktu dalam 3 hari itu ada perasaan gak enak, apa sih perasaan Ibu waktu itu yang sampai bisa mendorong itu apa sih Bu gitu? Mungkin ada ada omongan atau misalnya ada cerita dari orang atau apa gitu? Enggak ada. 3 hari itu nggak tahu sama sekali Ibu jadi bahan omongan di media sosial Iya. sampai ibaratnya ya Lalu mohon saya maaf balik ya. iya. Waktu pas selama 3 hari itu Ibu ya ketidaktenangan itu muncul aja dalam diri gitu. Ya, saya tenang nggak bisa tidur, Nggak bisa tidur. nggak bisa makan. Kabarnya Ibu cepat sakit Bu. Sakit saya Mas. Udah sembuh kan? Belum. Belum. Itu sakitnya kenapa Bu? Pikiran Mas. Pikiran itu banda orang. Kok lu dibalikin? Kan udah dibalikin, udah dimaafin sama Iya. Mas Itu Uya langsung Uya saya juga. sakit. Oh. Saya nggak biasa. Jadi kepikiran masalah yang viral itu, Yang viral yang itu saya bilang katanya dia maling, nolong gitu kan. Jadi padahal tidak seperti yang dinarasikan bahwa Iya. Ibu ya ibaratnya mohon maaf ya mencuri gitu ya. Iya. Padahal ya kita niatnya mau ya namanya ada rongsokan ya gitu Iya, ya benar. gitu kan ya barang juga udah nggak kepake kan mungkinnya Iya. pikirannya kayak gitu kali ya. Iya. Bu, waktu selama sampai bertemu Mas Uya Kuya itu hari apa tuh? Rabu. Rabunya itu. Iya. Jadi hari Rabu ke Pak RT, Langsung dibawa ke Polres. Polres. langsung ke Polres. Iya. Itu dibawa atau Ibu sendiri yang ke Polres? Dibawa sama orang Bentar. Polres. Dibawa. Pakai mobil. Ibu dijemput Jemput. di rumah. Apa yang perasaan Ibu waktu pas dijemput? Bukan polisi? di rumah kuya-kuya. Oh, di rumah Uya Kuya. Iya. Apa perasaan Ibu yang pas saat dijemput oleh Saya polisi? nangis Pak. Saya bukan maling. Saya bukan maling Pak. Saya nemu barang di depan gerbang kuya-kuya. Di situ doang. Aku balik terus terang saya masuk ngeliat-liat begini doang. Pelengap doang. Langsung saya keluar lagi. Di polisi berapa lama Bu? Diperiksa? Dari jam pas saya pakai jam 7 saya nyana ke RT Poncol. Lalu saya dibawa. Dibawa jam 10 pulang sore. Pulang sore dari jam 10 Sore. bisa jam Nunggu artis baru Habis bisa. maghrib ya. habis maghrib Bu. Jam 5 lewat. Selama di kantor polisi itu apa aja sih Bu yang di ini? Apa Oh, tanya ditanyain? begitu aja Mas, tanya ngomong gitu aja. Tanya tentang Ya ibu nemuin barang ini di mana? Saya di gerbang. Gerbang Mas Kuya-Kuya. tapi saya tuh penasaran barangnya itu ya kan di karung ya Bu, Ibu nggak Iya. tahu kan ya gitu Iya. ya. Sebetulnya di dalam ini apa gitu ya. Nggak Itu pas tahu dibuka saya. pernah dibuka atau Enggak. dilihat langsung nggak? Ini bawa aja gitu. Enggak bawa aja udah. Berarti siapa yang ngarungin ibu nggak tahu? Enggak tahu. Bu, sore itu kan ketemu langsung dengan Uya Kuya sorenya Iya, ya kan sore ya. ya. Bagaimana Bu Ibu menjelaskan langsung ke Pas yang bersangkutan? saya Mas Kuya datang jam 5 pas mau masuk saya minta maaf sama Mas Kuya sama istrinya. Aku menyesal, aku hilap. Aku ngomong sama Kuya-Kuya sama istrinya. Minta maaf, aku hilap. Bu Ratu, Iya. dari Minggu sampai Rebo berarti kan barang itu ada di rumahnya Ibu Rahma ya. Apa yang Ibu Ratu cerita yang Ibu dengar dari kegelisahan Ibu Rahma kepada Dia sebenarnya sih pusing, dia malu juga kan karena udah viral begini. Malunya karena dituduh mencuri. Sedangkan saya tanya, emang yang dibawa apa? Dia bilang dia nggak tahu ini bawa apa. Cuman kan di berita banyak
katanya AC. Betul. Sekarang logikanya aja, kalau AC emang dia bisa bawa AC. Apa taruhnya AC masih nempel dicopot sama dia emang bisa. Kan gitu kan. Cuma saya bilang kalau emang nggak salah jangan takut, saya bilang. Cuma dia bilang malu aja kan. Karena udah viral gitu. Kalau emang dia nyolong apa gimana ya pasti kan itu barang udah dijual. AC kan mahal. Iya. Sekarang dia aja barangnya nggak tahu apaan. Sampai sekarang? Iya. Sampai Akhirnya diserahin kok. Dari balikin. Bu ya kalau selama 3 hari barang itu nggak pernah dilihat, itu disimpan di rumah, di luar atau di mana Bu? Di rumah aja. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Gitu. Besoknya pulang kerja, saya nyerang ke RT. RT kuya-kuya. Pak RT ngomong apa? Langsung pergi dia pulang. Suami ngomong apa setelah tahu ibu viral kan? Itu Iya. shock dia. Shock. Sok. Iya nangis aja. Takut istrinya di penjara. Keluarga juga sama Bu. Ya merasa terbebani dengan ya ada tudingan-tudingan seperti itu yang dinarasikan di Iya. media sosial tuh. Beban. Saya juga beban soalnya sebagai ponakan. Malu, Mas. Sekarang respon dari masyarakat, ya masyarakat tetangga atau apa, kayak gimana sih Bu pandangannya terhadap Ibu dengan adanya ini? Gitu. Kalau saya lewat, viral. Cuman yang saya nggak suka juga ada yang bilang katanya RT-nya apa siapa sih warga ya bilang katanya lu malu-maluin RT kita katanya. Sedangkan dia kan nggak nyolong. Kenapa harus malu kan gitu? Kalau beli nasi, suruh suami saya beli nasi, malu, Mas. Malu semua. Malah suruh pindah dari RT yang dia tempatin. Pindah. Iya. Jadi Bu Ratu selalu menenangkan hatinya Iya. terus nih. Iya, saya bilang gak usah khawatir. Saya bilang ada saya. Kalau misalkan diciduk lagi sama polisi, ada saya bilang. Saya yang maju. Karena saya tahu nggak salah. Kecuali dia salah, emang dia terbukti ngambil, saya nggak bakal bela. Saya angkat tangan. Karena dia emang orang yang nggak tahu, ya itu AC apa-apa, main bawa lah, salahnya di situ dia. Karena main bawa aja gitu kan. Dia pikir rongsokan kan, penjaraannya juga kan udah berlalu. Udah berlalu, betul. Dia emang udah apes. Lagi apes. Apes aja ya. Apesnya dia. Maka saya mau minta maaf kepada Mas Kuya-Kuya, bininya, orang tuanya Kuya-Kuya. Biar Allah ngasih rezeki banyak, pahalanya banyak di surga. Biar bisa rumah bisa ganti lagi rumah Kuya-Kuya, orang tuanya di Poncol. Aku doa gitu aja Mas. Biar rezekinya banyak. Biarlah saya. Mas Kuya-Kuya orang baik. Atau istrinya baik semua. Bu, aktivitas Ibu sehari-hari dengan Bapak suka markirin mobil, Iya, Mas. markirin kendaraan ya Iya. di puskesmas atau Iya. apa. Setelah yang memulung mohon maaf ya, memulung ini ya sampingan atau kayak gimana Enggak, sih? saya sekali doang. Sampingan. Sampingan doang saya sekali. Sekarang udah suami saya udah ngasih saya parkiran. Alhamdulillah saya nggak mungut lagi. Udah nggak mulung lagi. Itu buat cucu atau buat Ibu gitu hasilnya itu? Bu? Buat jajan. Jajan. Kalau dia ada cucu datang. Dulu sebelum cucu saya datang di situ, saya buat beli token Mas. Token listrik rumah habis. Saya tidak ada uang seperak pun beli listrik. Kadang-kadang kan namanya parkir gitu kan kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame ya. Itu dari pagi sampai sore. Saya, kalau suami saya sampai pagi, saya dari jam 12 sampai jam 5 sore. Saya dapat uang sedikit, alhamdulillah dapat 30-40 buat. Sehari itu dari parkiran itu sekitar segitu pendapatannya. Itu kadang dikasih buat cucu atau Iya. Ya, Ibu buat sendiri makan. gitu ya. Diri juga. Harus nyisain juga buat kontrakan. Makanya Bahkan. ya untuk mencukupi kehidupan itu nyambi mulung. Iya. Mulung botol itu. Iya, Gitu. buat nambahin bayar listrik. Waktu itu Bu datang ke rumah ya Mas Uya-Kuya, waktu itu Ibu dengar atau lihat di media sosial, di TV atau gimana sampai Di datang? HP. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk datang ke rumah Kagak itu? mau ngeliat doang, saya belum tahu rumah Kuya-Kuya apa bentuknya.
Saya nggak tahu, rumahnya nggak tahu saya. Tadinya mau piknik gitu Bu atau apa? Enggak, jadi pengen tahu rumahnya kuya-kuya gimana pengen gitu. lihat langsung Pengen aja, ya. gitu kan. Pengen Kan saya namanya pengen habis dijarah kan, dia pengen tahu lah. pengen tahu lihat. rumah kuya-kuya di mana orang Kondisinya. tuanya gitu. Tapi sebelumnya udah tahu rumah Uya-Kuya itu? Belum. Belum. Nggak, padahal dekat, tapi nggak tahu. Waktu pas viral nama ibu disebut-sebut gitu ya di media sosial, itu tahu dari siapa Bu? Dari Ibu Ratu, Iya, iya ini. Ibu ngasih tahu. iya, saya bilang Pertama Mira. kali pas tahu itu apa? Buram, sok. Saya bilang gini pas pertama kali lihat kan dari Tribun. Saya bilang, ah kok itu ada saya biasa manggilnya kan Meo-Meo aja ya. Nah, ada Tante Meo kan gitu kan. Kok bisa masuk TV, wah viral nih saya bilang kan gitu kan. Cuma saya nggak tahu kejadiannya kalau misalkan dia sampai bawa kayak tanya AC lah kan. Pas saya lagi main ke rumah ibu saya dengar nih dibawa sama Polres. Saya bilang emang gara-gara apa masalahnya? Katanya dia bawa AC. Saya mau parani tadinya di Polres. Cuman akhirnya saya ditelepon nggak usah datang, katanya udah arah pulang. Saya tanya lagi emang ngambil apaan sih? Saya bilang nggak tahu katanya. Rongsokan doang. Rongsokan AC. Mungkin posisinya kalau misalkan pas dia ambil saya datang ke rumahnya bisa saya lihat apa yang di dalam karung itu kan. Saya kan nggak ke rumahnya dia. Karungnya tuh putih Bu, plastik itu karung plastik. Iya, karung putih. Karung putih ya. Pada saat Ibu Rahma bawa itu karung, ada nggak Ibu melihat juga yang lain sama seperti itu? Kagak ada. Ibu sendiri. Iya. Kemudian Ibu ada sempat bermimpi. Karena khawatir. Ibu, Iya. nenek. Iya. Nenek. Mimpi saya diomongin sama mama saya, bapak. Suruh pulangin barangnya, itu bukan hak kamu. Uang bisa dicari. Terus saya balikin ke RT. Kemudian Ibu diantar ke Polres. Pertama kali Ibu melihat Mas Uya-Kuya dan istri, gimana perasaan Ibu? Senang saya, alhamdulillah. Deg-degan kan? Iya. Senang hati Senang saya. kamu deg-degan? Iya, deg-degan saya, jantung saya. Ternyata Mas Uya-Kuya orang baik. Baik. Istrinya baik. Sama yang ini masih komunikasi nggak? Enggak. Atau melalui Mbak Ratu? Enggak. Enggak ya? Waktu di Polres saya emang posisinya nggak ketemu. Waktu dari polisi Bu, apa yang dari polisi itu apa sekarang tindak lanjut dari polisinya gitu Bu? Ada udah selesai atau kayak Alhamdulillah gimana? selesai. Udah selesai damai. Damai gitu. Kelar katanya. Kelar. Jadi nggak ada sangkut Nggak paut ada. hukum lah ya. Nggak ada. Ya kita bersyukur lah Iya, kalau nggak ada udah sangkut paut hukum. Udah ada surat dari kuya-kuya, udah. Tapi justifikasi dari tetangga ini luar biasa ya terhadap psikologis ibu gitu ya. Mas saya mas. Tapi sekarang aktivitas ibu masih biasa atau Enggak. lebih banyak di rumah sekarang Bu dengan ada Banyak kan di kejadian? rumah saya banyak. Kalau mau keluar saya suruh laki Pak beli nasi dong. Lapar. Beli nasi, saya nggak mau keluar, malu. Malunya sama adik suami saya. Udah kenceng, malu. Iya, soalnya kan bahasanya di situ kan Betul. Malu, mencuri kan. Iya. Bu Ratu, keluarga besar pasti tahu dong. Tahu. Pasti Ibu yang kemudian menetralisir, menjelaskan kepada Iya. keluarga besar kejadian sebenarnya. Iya. Gimana Bu kalau kita boleh tahu respon dari keluarga? Keluarga besar saya kan ibu saya kan kakaknya paling tua, itu sebenarnya nggak masalah karena dia nggak ngambil gitu kan, nggak terbukti dia nyolong gitu kan. Cuman jadi kita keluarga besar tuh santai, jadi nggak ada yang harus dipikirin. Cuman mungkin karena dia malu bilangnya bahasanya nyolong, mencuri. Udah kita bilangin, tenang aja, saya bilang. Jangan takut. Suaminya juga udah bilang. Cuma sama saya adik ipar, benci saya. Benci saya. Mungkin kalau dari keluarga suaminya ya. Benci saya, Maya, benci. Dari keluarga suaminya mungkin. Jadi saya maling. Setelah sekarang ya kondisinya sebetulnya udah pada tahu lah apa yang terjadi sebetulnya gitu ya. Mas. Ibu tidak mencuri gitu kan. Tetapi ya ibaratnya karena apakah aktivitas ibu sekarang misalnya aktivitas bersama suami ya parkir masih Bu sekarang? Masih, Mas.
sekarang setelah kejadian ini masih biasa aja? Masih biasa, tapi malu. Suka ada yang ngomongin? Ada itu, semua pasien tuh udah viral. Guru-guru juga udah ngomong, dokter tuh ngomong tuh, artis. Malu, Mas, malu. Saya Mas, maaf ya Mas, aku mama saya. Kalau nggak ada tanggungan di luar, Mas, utang-utang, mending saya di rumah. Saya punya utang bank keliling, Mas, rentenir. Saya kalau udah punya duit saya bayar, nggak bisa saya parkir lagi, udah malu. Parkir tugasnya biasanya tugasnya laki-laki. Parkir. Oh, jadi berdua parkirnya. Parkir berdua sama suami, Mas. Suaminya bagian belakang, nih bagian depan. Iya. Udah berapa lama tuh Bu parkir, Bu? 25 tahun, Mas. Suami saya duluan, baru saya belakangan. Saya ngebeng sama suami. Numpang. Numpang sama suami pada di Jadi rumah. seharusnya kan yang parkir itu satu orang. Karena mungkin berhubung dia di rumah aja, diajak sama suaminya. Sekarang yang ibu rasakan adalah menjaga perasaan ibu. Takut banyak yang masih memperbincangkan ibu ya. Iya, Mas. Kalau salah boleh saran, Iya. ibu lupakan saja. Karena yang permasalahan sudah selesai. Iya. Dan ibu juga sudah jujur, sudah mengatakan Mas Uya juga sudah tulus. Iya, amin. Apalagi yang dipikirkan? Kira malu sama guru-guru sama dokter, malu. Malu itu ya karena dibilang pencuri itu. Ya Allah. Malu saya. Apa Bu? Saya ini pesan Ibu nih buat yang lainnya bisa disampaikan Bu. Pesannya dengan kejadian ini mungkin ada pesan buat pemirsa Tribunnews dan sekalian klarifikasinya silakan. Ya aku nggak nyolong, demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak nyolong. Aku nemu di gerbang itu sangat rongsokan, saya bawa rongsokan. Aku bukan maling. Tribuners, jiwa besar Mas Uya Kuya yang memaafkan Ibu Rahma, dan Ibu Rahma secara terbuka juga dengan berjiwa besar sudah meminta maaf meski apa yang ia lakukan menurut dia bukanlah mencuri barang orang lain, dan Mas Uya Kuya juga sudah memaafkan. Ini juga menjadi imbauan mungkin melalui Mbak Rahma, Ibu Rahma, minta maaflah dan kembalikan barang yang bukan milik menjadi haknya. Kira-kira begitu ya Bu? Iya. Ya, Tribuners, demikian dialog singkat kita dengan Ibu Rahma dan keponakannya Ibu Ratu. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua, dan kejadian aksi beberapa waktu lalu yang kemudian demo berujung anarkis dan kemudian penjarahan kemudian menjadi pengingat bagi kita semua, dan itu tidak akan terjadi lagi karena itu merugikan kita semua dan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.